Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, semuanya, Bapak, Ibu, dosen. Perkenalkan, nama saya Andi Akil, NIM 134240886 dari kelompok Ekara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil eh, karya kelompok kami yang memiliki judul Analisis Pengoptimalan Tempat Sampah di Gedung Laptek 3 tahun 2025 berdasarkan perilaku penggunanya. Oke, jadi berikut adalah latar belakang dari tugas kami yaitu pengelolaan sampah di lingkungan kampus itu merupakan aspek yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Aktivitas akademik yang padat di Gedung Laptek 3 ini menghasilkan volume sampah yang cukup besar. Namun, pengelolaannya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh perilaku pengguna serta penempatan tempat sampah yang belum sesuai dengan pola aktivitas pengguna gedung. Dari itu, kami merumuskan beberapa masalah. Yang pertama, yaitu faktor apa aja sih yang melatar belakangi pentingnya pengoptimalan tempat sampah di Gedung Laptek 3 ITB? Kemudian, bagaimana pengoptimalan penempatan tempat sampah di Gedung Laptek 3? Dan yang terakhir, bagaimana dampak pengoptimalan tempat sampah terhadap efektivitas pengelolaan sampah tersebut? Kemudian, tujuan dari tugas kami yaitu untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendorong perlunya pengoptimalan sampah di Gedung Laptek 3. Kemudian, menganalisis strategi penempatan tempat sampah berdasarkan perilaku nyata pengguna gedung. Dan yang terakhir, mengevaluasi dampak pengoptimalan tempat sampah terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Kemudian, metode yang kami lakukan untuk tugas kali ini yaitu kami melakukan pengumpulan data melalui sebuah kuesioner yang kami serahkan dalam bentuk Google Form. Kuesioner ini diisi oleh 26 responden yang valid, yaitu pengguna-pengguna Gedung Laptek 3, studi literatur terkait pengelolaan sampah dan perilaku dari penggunanya. Data yang diperoleh kami analisis untuk menggambarkan kondisi existing serta merumuskan usulan pengoptimalan. Oke, eh, dari hasil analisis kami, berikut gambaran Gedung Laptek 3 dan ketersediaan dan sebaran tempat sampah. Jadi, Gedung Laptek 3 merupakan gedung akademik dengan mobilitas pengguna tinggi sehingga relevan sebagai lokasi penelitian tempat sampah ini. Kemudian, persebaran 18 titik tempat sampah di Gedung Laptek 3 belum merata dan belum mendukung pemilahan sampah. Nah, terdapat jumlah-jumlah tempat sampah di setiap lantai, di mana di lantai satu terdapat 4 jumlah tempat sampah, di lantai 2 ada 3, di lantai 3 ada 4, di lantai 4 ada 3 buah, dan yang terakhir di lantai 5 ada 4 unit tempat sampah. Kemudian apa sih perilaku dan persepsi pengguna? Nah, jadi perilakunya adalah pemilahan sampah masih rendah, meskipun tempat sampah relatif mudah ditemukan, berdasarkan jumlah dan penempatan di setiap lantainya yang tadi disebutkan. Kemudian, kebersihan menurut mereka sudah cukup baik, tetapi kejelasan label tempat sampah masih cukup rendah. Nah, kemudian kami melakukan identifikasi permasalahan. Jadi, berdasarkan analisis data, permasalahan utama yang kami temukan adalah penempatan tempat sampah yang belum strategis, terutama di depan ruang kelas dan juga koridor utama. Kemudian, ketidakmenerataan fasilitas tempat sampah yang terpilah. Jadi, tempat sampah yang tersedia itu cuma tempat sampah yang tidak terpisah, maksudnya tempat sampahnya nggak terpisah secara organik, non-organik, dan residu. Itu hanya terdapat di beberapa titik saja. Yang lainnya masih tercampur semua jenis sampahnya. Dan yang terakhir, kebersihan dan pengosongan tempat sampah yang belum konsisten. Jadi terkadang tempat sampah itu eh, sering penuh. Jadi eh, pengosongan tempat sampahnya memang belum konsisten. Kemudian usulan strategi dan pengoptimalannya ada sebagai berikut, yaitu yang pertama, penambahan tempat sampah di area dengan aktivitas tinggi seperti yang sebelumnya disebut seperti di depan ruang kelas. Kemudian standarisasi tempat sampah terpilah berdasarkan warna dan juga labelnya. Kemudian peningkatan kebersihan dan frekuensi pengosongan tempat sampah. Dan yang terakhir, edukasi visual melalui poster dan signage informatif supaya kita bisa meningkatkan edukasi, pemahaman dan juga eh, efektivitas dari pemilihan di masing-masing tempat sampah yang ada.
Kemudian evaluasi dari dampaknya, yaitu pengoptimalan tempat sampah diproyeksikan dapat meningkatkan kedisiplinan pengguna dalam membuang sampah, mendorong pemilahan dari sumber, serta mengurangi sampah yang tidak terkelola. Selain itu, efektivitas kerja petugas kebersihan juga dapat meningkat seiring dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata. Oke, kesimpulan dari tugas kami adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ketersediaan tempat sampah di gedung Labtek 3 tergolong cukup, persebaran dan fasilitas pemilihannya masih belum optimal. Pengoptimalan berbasis perilaku pengguna berpotensi besar meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan juga kualitas lingkungan kampus. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.